Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Supriyadi selaku guru pembimbing, dosen pembimbing maksud saya. Kepada Bapak Rodi selaku guru pamong yang kami hormati. Kepada Ibu Dian selaku wali kelas PAI 9 yang kami hormati, dan kepada rekan-rekan sekalian yang sangat saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya hari ini kita bisa berkumpul di acara tasyakuran kita atas keberhasilan kita, kerjasama kita selama ini dengan keadaan sehat walafiat dan insya Allah dalam keadaan bahagia. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Baiklah, di sini saya akan membawakan acara kita pada malam hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan. Sambutan yang pertama yaitu akan dibawakan oleh ketua kelas kita. Sambutan yang kedua dari Ibu Wali kelas kita. Sambutan yang ketiga dari Bapak Pamong kita. Sambutan yang keempat dari Bapak dosen pembimbing kita. Dan acara yang selanjutnya yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Pak Riwa. Kemudian acara selanjutnya yaitu doa dan penutup. Baiklah, untuk menyingkat waktu, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bu Syamsi. Kepadanya dipersilahkan. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا
فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم Bisa dapat sarang cuma deko deh jam 1 jam 9. Iya, فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, suaranya indah sekali. Langsung adem hati kita. Semoga yang membaca mendapatkan pahala dan keberkahan, dan kita juga selaku yang mendengarkan. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari ketua kelas PAI 9 terutama kepada Bapak Azirwanto, dipersilahkan. Terima kasih Bu Lili. Izin Bu wali kelas. Ya, Pak, lanjut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang saya hormati Bapak Pembimbing Pak Supriyadi. Seterusnya yang saya hormati Bapak Rodi selaku guru Pamong, dan yang saya hormati Bu Dian selaku wali kelas PAI 9, dan yang sangat saya banggakan dan saya sayangi saudara-saudaraku PAI 9. Kalau bahasa saudara itu lebih dekat rasanya, kayak satu rumah. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Kembali kita mengucapkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita diberi rahmat dalam rangka tasyakuran PAI 9. Alhamdulillah kita satu lokal, satu rumah lulus semuanya dengan berlinangan air mata bahagia mungkin di antara saudara-saudara kita. Kemudian salawat dan salam dan lupa pula kita anjung tinggikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allahumma salli wa sallim. beliau telah bersusah payah merubah akhlak manusia dari yang biadab pada akhlak yang beradab seperti adanya pada saat sekarang ini. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya hormati, saya selaku ketua rasanya tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Untuk menghemat waktu, saya mengambil poin-poin penting saja. Yang pertama, ucapan terima kasih khusus dari PAI 9, pribadi saya sendiri dan kita semuanya, kepada Pak Rodi, Bu Dian, dan Pak Sub yang telah membimbing kita selama beberapa bulan ini. Banyak ilmu yang mesti kita gali lagi. Itu belum seberapa yang kita dapatkan. Di waktu PPG inilah kita merasakan banyak kekurangan bagi kita dalam pembelajaran yang kita lakukan di sekolah. Sangat terasa Bu Dian, bagi kami Bu Dian. Banyak sekali yang perlu kami perbaiki di sekolah. Dengan adanya bimbingan-bimbingan dari Pak Sub, Pak Rodi, kami merasakan jauh sekali ilmu yang kami dapatkan, belum seberapa. Jadi nanti kami mohon nanti Bu, Pak, seandainya di luar PPG ini ada kami menghubungi Bapak, Ibu, kami mohon nanti bimbingannya. Mungkin ada keluhan-keluhan kami nanti dalam mengajar di sekolah-sekolah kami. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, saudara-saudaraku PAI 9. Saya merasakan Pak Andri, saya merasakan bukan ketua kayaknya. Kenapa? Ya Pak Riwah, saya banyak kekurangan di sini. Saya merasakan juga seperti belum pantas rasanya saya sebagai ketua. Karena banyak yang tidak terhandle bagi saya, teman-teman, rekan-rekan semuanya. Saya ucapkan maaf kepada teman-temanku, saudara-saudaraku, jika ada WA-nya yang tidak saya balas. Sebenarnya itu sudah saya balas. Kadang-kala karena
waktu dan kondisi. Jadi saya membalasnya dengan hati saja. Tidak saya ketik kan. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Andri yang begitu menguasai IT. Saya salut dengan Pak Andri, Bu. Saya mau belajar nanti sama Pak Andri. Kemudian karena dalam rangka kegiatan ini tasyakuran dan juga kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ada saya mendengar sebuah hadis bahwasanya ketika itu Nabi Muhammad, ya Pak Riwa, sedang berkhutbah. Nah, maka ketika itu malaikat Jibril berdoa kepada Allah dan Nabi Muhammad Rasul kita mengaminkan doa dari malaikat Jibril tadi. Di mana kata doanya yang pertama, jangan diterima puasa seseorang yang tidak meminta maaf kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua, jangan diterima puasa seseorang yang tidak meminta maaf kepada suami atau istrinya. Kemudian jangan diterima doa seseorang yang tidak meminta maaf kepada karib kerabatnya. Saya merasakan kita ini sudah merasakan satu keluarga. Jadi saya minta maaf untuk memasuki bulan suci Ramadan ini supaya puasa yang kita jalani penuh berkah, penuh rahmat dan mendapatkan magfirah nantinya. Kemudian kepada Bu Wali Kelas, kami nanti tolong nanti informasi-informasi mengenai kapan kami mendapatkan pengukuhan nantinya, Bu. Mungkin Bapak Ibu itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya ketua terbaik. Kita mendukung ketua. Pokoknya Makasih Pak Andri. kita sama-sama sama-sama membersamai lokal kita. Iya. Silakan Bu Lili. Ya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari wali kelas kita kepada Ibu Dian, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita untuk bertemu di ruang virtual ini untuk berkumpul dan insya Allah mempererat hubungan silaturahmi. Salawat beriring salam keharibaan junjungan umat Islam sedunia Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berbaring di nisan pusaranya di kota Madinatul Munawwarah. Maaf Bapak dan Ibu, di sini sedang azan. Kalau misalkan suaranya berdempet dengan suara saya, mudah-mudahan masih bisa lah untuk terdengar sampai ke sana. Masih jelas ya? Masih jelas. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang saya hormati Bapak dosen pembimbing untuk PPG kita, Bapak Supriyadi, juga kepada Guru Pamong, Bapak Rodi, yang telah berkenan juga untuk meluangkan waktu untuk berkumpul dengan kita di ruang virtual ini, dan teristimewa kepada Bapak dan Ibu yang perkenalan kita mungkin melalui WA saja selama ini, tapi mudah-mudahan barangkali mungkin jika Allah berkenan kita dapat berjumpa secara langsung. Sebenarnya apa ya, saya juga bingung nih apa yang bisa saya sampaikan untuk kata sambutan ini, karena yang saya ajak berkomunikasi sekarang ini gimana ya, kalau dikatakan teman rasanya bukan teman gitu, tapi
mungkin lebih ada seperti orang tua saya sendiri, om, tante gitu ya. Jadi saya bingung mau menyapa bagaimana. Ingin akrab kan tidak bisa juga lah dipanggil kakak, abang atau gimana. Jadi panggil bapak dan ibu sajalah ya. Sebenarnya saya cukup berbangga ketika mendapatkan informasi bapak dan ibu lulus semuanya, lulus 100% dan di PAI 9 lulus. Sementara saya tanyakan kepada wali kelas yang lainnya juga, ada juga yang terkendala, ada yang terpending gitu. Jadi nikmat yang luar biasa lah bagi kita, sehingga bapak dan ibu dapat memberikan hadiah terindahnya untuk keluarga menjelang bulan suci Ramadan. Kemudian di sini saya selain terima kasih kepada dosen pembimbing, juga kepada guru pamong yang telah membantu untuk membimbing bapak dan ibu sehingga menjadi pendidik yang profesional. Saya selaku pribadi ingin meminta maaf barangkali ketika bapak atau ibu mengirim chat WA tidak bisa langsung saya respon karena saat itu kadang berdempet dengan jam mengajar atau sedang di jalan. Kalau dicari alasan bisa lah ya, 1000 alasan yang akan muncul, tapi sebisanya saya upayakan untuk membalas pesan bapak dan ibu. Ya, saya menyadari sebagai wali kelas saya masih banyak kekurangannya, saya juga masih dalam belajar lah ya, walaupun mungkin tempatnya di universitas tapi secara umur saya masih juniornya lah, baru barangkali. Makanya kalau ada silap kata ketika saya membalas WA-nya atau barangkali ketika telepon tidak bisa saya angkat, saya mohon maaf. Kadang komunikasi secara lisan melalui alat komunikasi itu kadang salah gitu. Makanya saya lebih memilih untuk memilih chat di WA-nya. Mungkin demikian saja Bapak dan Ibu, tapi informasi-informasi terkait nanti dengan pengukuhan itu pasti akan saya berikan informasi. Dan mudah-mudahan juga nanti grup PAI-nya tidak bubar ya. Jadi kita masih bisa juga untuk bersilaturahmi gitu. Ya mungkin sekarang di ruang virtual, tapi jika Allah berkehendak barangkali nanti secara langsung, secara tatap muka barangkali untuk situasi dan kondisi yang lain. Demikian saja, terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Semoga membawa berkah untuk ibu, anak-anak, beserta keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dian yang disampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Guru Pamong. Kepada Pak Rodi dipersilahkan. Izin Pak Sob, Bu Dian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga alhamdulillah pada hari ini Kamis 16 Maret 2023 kita dapat berkumpul di ruangan Jimet ini untuk tasyakuran atas kelulusan PAI 9 dan juga mungkin karena kita juga sudah lama tidak bertemu secara virtual. Salawat beserta salam marilah sama-sama kita sampaikan untuk junjungan alam, yaitu beliau Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan contoh dan suri tauladan bagi kita semua yang akan kita pedomani di dalam kehidupan kita untuk saat sekarang ini dan masa yang akan datang. Yang sama-sama kita hormati Pak Supriyadi selaku dosen pembimbing, yang sama-sama kita hormati Bu Dian selaku wali kelas PAI 9, dan yang berbahagia Bapak Ibu mahasiswa PPG angkatan 3 tahun 2022. Pertemuan malam ini merupakan suatu pertemuan yang membahagiakan bagi kita karena Bapak Ibu sudah berjuang semaksimal mungkin untuk
menjadi atau meraih guru profesional, sehingga alhamdulillah kemarin sama-sama kita dengar dan kita dapatkan informasi di WA Group itu terakhir jam 00 ya Pak Sub ya, baru ketahuan kalau kita lulusnya 100%, alhamdulillah. Bagi saya juga suatu kebahagiaan tersendiri bisa bergabung, bisa belajar dengan Bapak Ibu semua, dengan Pak Supriyadi, dengan Bu Dian dan Bapak Ibu mahasiswa PPG. 3 hal yang bisa saya ambil pelajaran di dalam pertemuan kita ini dalam beberapa bulan. Yang pertama yaitunya ketekunan. Di awal kita bergabung sampai pengumuman kelulusan kemarin, yang paling utama tersebut adalah ketekunan dari Bapak Ibu untuk melaksanakan kegiatan PPG ini dengan sungguh-sungguh. Jadi semaksimal mungkin semuanya berusaha untuk meningkatkan kompetensi dirinya. Dan dikaitkan dengan yang kedua yaitunya kerjasama dan kolaborasi. Jadi ketika ketekunan kita sudah penuh, sudah maksimal, ternyata kita terkendala, alhamdulillah berkat kerjasama, kesulitan dan kesukaran tersebut bisa Bapak Ibu lewati dan sehingga akhirnya berbuah manis. Saya ingat sekali Bapak Ibu bagaimana awal-awal kita bertatap maya dulu, ada yang lumayan cemas Pak Sob, ada yang chat, bagaimana ini Pak, takut seperti ini, bagaimana kendala-kendala dalam tugasnya, bisa enggak minta diskonnya, seperti itu. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, kecemasan tersebut, kekhawatiran tersebut kemarin tanggal 15 sudah terobati dengan keluarnya pengumuman kelulusan dari Bapak Ibu. Jadi ternyata Bapak Ibu lebih-lebih untuk kondisi sekarang ini tekun saja rupanya tidak cukup. Ternyata kita memang membutuhkan orang lain untuk bekerja sama mensupport kekurangan-kekurangan dari yang kita miliki. Jadi itu saya paling catatan sekali itu ketika Bapak Ibu terkendala, saya chat, lalu jawabannya saya tidak mampu, lalu kita arahkan, ternyata alhamdulillah teman-teman lain banyak yang membantu. Nah, mampu Bapak Ibu di bidang IT, ada teman yang mempersamai, tidak mampu bagaimana cara membuat video yang bagus, ada teman yang mempersamai. Bahkan itu ketika menjelang upload video Ukin, ya Bu Anida ya, ini saya masih ingat, Bu Anida juga menjelang detik-detik akhir videonya tidak terupload. Jadi kita was-was juga Pak Sob ya. Kalau nggak salah saya dulu udah hampir setengah 12 kita tunggu-tunggu. Akhirnya berkat bantuan Pak Imam, Pak Andrizal dan Bapak Ibu yang lainnya, akhirnya itu bisa teratasi sehingga teman kita juga bisa mengupload video PPL-nya walaupun di detik-detik terakhir. Belum lagi saya lihat kesungguhan dari Bapak Ibu mempersamai, mempersiapkan diri di dalam UP. Jadi seperti kata Pak Azir, sebenarnya kami sudah berkomunikasi Pak, kita juga ada grup kecil, alhamdulillah. Jadi Bapak Andrizal itu sangat membantu sekali untuk persiapan UP, berkat kerjasama juga dengan AKPAI Sumatera Barat, sehingga alhamdulillah Bapak Ibu ternyata semuanya itu bisa Bapak lewati. Dan yang ketiga adalah rasa syukur tadi, dan ini sama-sama kita lihat pada kesempatan ini bahwa ketekunan kerjasama dan kita wujudkan dalam bentuk rasa syukur atas kelulusan Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya saya juga sangat terharu sekali pada malam ini Bapak Ibu. Ternyata kalau sudah hati dan perasaan yang berbicara, itu walaupun sebenarnya kita tidak pernah bertatap muka langsung, satu di ujung pulau sana, satu di kota sana, tetapi karena kita punya suatu keyakinan untuk maju bersama, sehingga ikatan batin tersebut tercipta, terjalin walaupun kita berjauhan, dan mudah-mudahan ini menjadi
amaliyah bagi kita semua, bahwa ternyata memang kita penting untuk saling belajar dan saling berbagi. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, pada kesempatan ini Bapak Ibu mungkin tinggal pengukuhannya menjadi guru profesional. Sebenarnya Bapak Ibu sudah menjadi guru profesional dengan lulus kemarin, tapi itu baru awal. Menurut saya itu baru awal bagi Bapak Ibu untuk melangkah. Banyak lagi tantangan-tantangan yang Bapak Ibu harus hadapi ke depan. Dan pesan saya, kebersamaan selama ini itu silakan dilanjutkan untuk ke depannya, untuk tetap berbagi, belajar, dan mempersamai apa-apa yang terbaru yang harus kita bagikan kepada teman-teman. Bapak Ibu semuanya, mahasiswa PPG Angkatan 9, Angkatan 3 PAI 9, untuk ke depan saya juga merasakan sekali, karena kebetulan saya memimpin di sekolah. Saya harapkan nanti dari PAI 9 ini tampil menjadi kepala sekolah minimal, sehingga nanti nilai-nilai PAI itu di sekolah akan lebih berkembang lagi jika yang memimpinnya itu adalah guru-guru dari PAI, sehingga kegiatan-kegiatan agama akan makin hidup. Ketika saya lihat guru-guru PAI guru-guru bidang studi yang lainnya, ketika kita mau upgrade ilmu pengetahuan, ketika kita mau belajar, ketika kita mau bekerja sama dengan yang lainnya. Itu mungkin saran saya bagi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu diberi amanah dan kepercayaan untuk menjadi kepala sekolah, jangan pula hendaknya menolak atau menunda. Ini suatu kesempatan yang bagus bagi kita untuk mengembangkan nilai-nilai pendidikan agama Islam di sekolah kita masing-masing. Sudah itu Bapak Ibu, satu hal yang juga perlu kita ingat untuk dunia pendidikan sekarang, karena rata-rata kita ini SK-nya adalah SK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dinas seperti itu alangkah lebih bagusnya Bapak Ibu juga bagi yang belum itu mengikuti kegiatan guru penggerak. Itu sangat bagus sekali pengembangannya untuk kompetensi Bapak Ibu, sehingga nanti ke depannya Bapak Ibu kita tidak menjadi guru yang tertinggal. Ya, Pak Supriyadi mungkin sering melakukan penelitian, jangankan 2 atau 3 tahun ke depan, 3 bulan atau 6 bulan ke depan saja kita tidak menambah ilmu pengetahuan, itu akan kita tertinggal. Jadi oleh sebab itu selalulah belajar, teruskan kembangkan kompetensinya sehingga kita menjadi guru-guru yang tertanam di hati peserta didik kita. Yang terakhir Bapak Ibu, walaupun kita diamanahkan menjadi guru pamong, sebenarnya saya juga banyak belajar dari Bapak Ibu. Saya banyak belajar dari kegiatan PPG ini. Yang paling saya ambil pelajarannya ketika saya mulai bergabung menjadi guru pamong adalah bahwa ternyata kita sebagai pendidik itu memang harus benar-benar menyediakan hati kita sepenuhnya untuk peserta didik kita, untuk anak didik kita, untuk teman-teman kita. Jika perasaan melayani tersebut sudah kita tanamkan kepada siswa kita di sekolah, kepada teman-teman kita, itu saya rasa kita tidak akan pernah merasakan yang namanya beban, yang namanya masalah. Malahan itu akan meningkatkan kompetensi kita, semangat kita untuk tambah belajar dan belajar lagi. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah memberi kesempatan juga bagi saya untuk belajar dan berbagi dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan silaturahmi kita ke depan tetap terjalin, dan sehingga kita sama-sama dapat mengembangkan kompetensi kita masing-masing seperti yang disampaikan oleh Pak Azirwanto, yang dibalas oleh Pak Rizal tadi. Masing-masing kita mempunyai kelebihan dan masing-masing kita juga mempunyai kelemahan. Jadi kelebihan kita mari sama-sama kita bagikan untuk menutupi kekurangan dan kelemahan orang lain, dan mari sama-sama kita ambil juga kelebihan orang lain untuk menutupi kekurangan yang ada pada diri kita, sehingga
kita benar-benar menjadi guru atau pendidik yang profesional. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi Pak Supriyadi, Bu Dian, dan Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih untuk kebersamaannya. Dan yang terakhir, ini saya juga usul satu Pak Sub, mungkin di akhir nanti kita harapkan ada satu kesan atau pesan dari teman-teman mahasiswa PPG tentang bagaimana pelaksanaan PPG di LPTK UIN Bukit Tinggi. Itu mungkin Bapak Ibu, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Pak Rodi. Terima kasih juga nasihat-nasihatnya. Insya Allah grup kita tidak akan dibubarkan ya teman-teman. Semoga kita tetap saling menjaga silaturahmi dan saling berbagi. Baik, meningkat acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Bapak dosen kita kepada Bapak Supriyadi, dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, hidayah dan inayahnya, kita masih bisa berkumpul malam ini untuk melaksanakan tasyakuran virtual atas kelulusan 100% PPG PAI 9. Selanjutnya selawat berangkai salam pada junjungan alam sedunia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Bapak Rodi sebagai guru pamong, Ibu Dian sebagai wali kelas, Pak Ketua, Pak Zirwanto, Bapak Ibu, mahasiswa PPG, PAI 9 yang semuanya saya yakin dalam keadaan gembira malam ini, dalam keadaan mungkin sudah rasanya lepas seluruh beban berat yang menghimpit selama ini, selama proses pelaksanaan PPG, di mana tugas, di mana beban kerja yang berat, kemudian pada malam ini atau pada tanggal 15 kemarin sudah kita lepaskan dengan bukti bahwa kita sudah lulus, dinyatakan lulus dalam PPG tahap 3 tahun 2022 kemarin. Bapak dan Ibu mahasiswa PPG yang berbahagia, saya mulai dengan sebuah statement ya. Saya bisa share screen ini? Oh, bisa kayaknya. Bapak dan Ibu mahasiswa PPG yang berbahagia, saya mulai dari sebuah kutipan kata hikmah dari Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah adalah seorang sufiah Islam, wanita sufi yang kemudian zuhud pada dunia dan kemudian pada satu karyanya beliau menukilkan satu pendapat. Seseorang, kata Rabi'ah, seseorang tidak akan sampai pada maturasi diri. Bapak dan Ibu, kalimat kata maturasi diri ini kita terjemahkan pada kesempurnaan diri. Jadi kalau kita artikan langsung, maka seseorang tidak akan sampai pada maturasi diri apabila di dalam dirinya masih ada anggapan aku adalah ini. Sebuah analogi sederhana sebenarnya, tapi butuh pemahaman kita lebih lanjut tentang statement ini. Kata Rabi'ah adalah bahwa seseorang tidak akan sampai pada kesempurnaan diri
kesempurnaan diri, apabila di dalam dirinya masih ada anggapan aku adalah ini. Bapak, Ibu, mahasiswa PPG yang berbahagia, kalimat ini penuh hikmah sebenarnya. Meskipun disajikan sangat sederhana, tapi hikmahnya adalah bahwa keberadaan kita di bumi ini, keberadaan manusia di muka bumi ini tentunya menjadi khalifah. Sebagaimana yang sudah ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, bahwa manusia itu adalah khalifah di bumi. Khalifah adalah menjunjung tinggi tujuan sucinya untuk menjadi sesuatu yang sempurna, yang disebut dengan maturasi diri oleh Rabi'ah Al-Adawiyah. Seseorang itu tidak akan sampai pada maturasi diri apabila di dalam dirinya masih ada anggapan aku adalah ini. Bapak Ibu, saya tutup ini supaya saya bisa melihat wajah Bapak Ibu. Mungkin sudah terpatri mungkin ya kalimat tadi dalam diri Bapak Ibu semuanya. Apa maksud lebih lanjut dari statement Rabi'ah Al-Adawiyah ini? Hari ini kita sudah lulus PPG. Sebentar lagi kita akan pengukuhan. Oke, Bapak Ibu. Sebentar lagi guru profesional akan kita sandang. Kalau dia dikonkretkan dengan gelar, maka di belakang nama Bapak Ibu sudah ada gelar ditambah dengan GR. Kalau seandainya perlambangannya itu akan gelar seperti Anida SPDI GR. Artinya adalah bahwa, wah tersenyum Ibu Anida ini. Bahagia sekali sepertinya ya. Ibu Samsi Ibu Samsi SAG ya? Bukan ya? SPD ya? SPD. SIK SPDI, Pak. Oh, SIK SPDI, Pak. SIK SPDI GR. Nah, kan tambah gelarnya nanti. Nah, tambah panjang. Oh, tambah panjang. Panjang itu membuktikan bahwa panjang juga perjuangannya, Pak Andrizal. Iya. Panjang sekali. Nah, ketika gelar itu sudah tersematkan di dalam nama kita, maka implementasinya tentu adalah bahwa seluruh atribut, seluruh piranti-piranti yang ada dalam diri seorang guru profesional harus kita terus ejawantahkan dalam kinerja kita sehari-hari. Nah, ketika kita sudah sampai pada tahap itu, maka tetap saja kita tidak boleh mengatakan bahwa kita sudah sempurna, Bapak Ibu. Sudah sempurna sekalipun tidak boleh. Artinya adalah bahwa setinggi apapun gelar kita, kita tidak boleh menganggap bahwa diri kita sempurna. Ketika kita sudah menganggap diri kita pada situasi di mana kita menganggap bahwa aku adalah ini, dalam pendapat Rabi'ah Al-Adawiyah tadi mengatakan bahwa tidak akan sampai seseorang pada maturasi diri jika dalam diri kita menganggap bahwa ada anggapan aku adalah ini. Artinya adalah gini, Bapak Ibu yang hari ini sudah dipompa dengan kemampuan IT selama PPG ini, sebelum PPG mungkin ngasih gaptek, ya masih gaptek. Ketika Bapak Ibu saat kita masih gaptek dulu menganggap bahwa inilah kemampuan saya, sudahlah, nggak usah belajar lagi gitu. Ya, kenapa Ibu tidak mampu? Kenapa Bapak tidak mampu? Lalu Bapak Ibu mengatakan bahwa ya itulah saya sudah seperti ini sejak dulu. Maka ketika ada anggapan-anggapan seperti itu, yakinlah Bapak Ibu, kita tidak akan sampai pada maturasi diri seperti yang disinyalir oleh Rabi'ah Al-Adawiyah tadi. Nggak boleh menyerah, itu sebenarnya inti dari apa yang disampaikan Rabi'ah. Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Ibu sudah membuktikan bahwa sebelum PPG mungkin kita akan menyerah ketika kita berhadapan dengan IT. Kita menyerah ketika kita mulai membahas teori-teori baru. Kita
kita mengenal kemudian ada humanisme, ada humanistik maksudnya ya, humanistik, ada konstruktivistik, ada behavioristik, ada kognitivistik. Nah, Bapak Ibu luar biasa mumetnya di awal. Tapi ketika proses PPG itu membantu, proses PPG itu menjadi proses yang kemudian akan menjadi menuju kepada maturasi diri, kemudian ternyata Bapak Ibu mulai merasakan bahwa Bapak Ibu sebenarnya bisa. Termasuk penguasaan IT. Di awal mungkin Bapak Ibu luar biasa melihat LMS itu, luar biasa melihat PPT, luar biasa melihat editing video. Ketika ditawarkan membuat video, apakah saya bakal bisa atau tidak? Tapi ketika Bapak Ibu tidak beranggapan, aku adalah ini, yakinlah Bapak Ibu. Kita sudah buktikan bahwa kita tidak pernah menganggap bahwa aku adalah ini. Pak Imam mungkin yang belum menguasai, yang baru bisa saja ya, mohon maaf nanti kalau salah, nanti Pak Imam yang kemudian belum menguasai laptop sedemikian rupa, Ibu Saudarti juga begitu, Ibu Anida juga begitu. Tapi ketika ada genjotan PPG ini, kemudian kita semakin dekat. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Bapak dan Ibu, ketika pengetahuan dan keterampilan itu sudah ada dalam diri kita, tidak ada kata lain yang bisa kita ungkapkan kecuali tetap lanjut. Jangan stagnan, jangan berhenti di tempat, jangan merasa bosan, atau justru Bapak Ibu balas dendam selama PPG, kurang tidur, ya, kurang makan, nggak enak minum, nggak enak tidur. Justru setelah lulus ini Bapak Ibu balas dendam, nanti bakal gemuk nanti. Setelah lulus ini kemudian tidur aja kerjanya, justru itu tidak produktif Bapak Ibu. Lanjutkan. Kemampuan itu harus Bapak Ibu lanjutkan, bahwa perkembangan ilmu pengetahuan tidak akan pernah berhenti Bapak Ibu. Apalagi dalam dunia IT, dalam dunia IT. Orang hari ini sudah mulai berbicara tentang AI. Tahu Bapak Ibu AI? Artificial Intelligence. Apa itu Artificial Intelligence? Artificial Intelligence itu adalah kecerdasan buatan. Cerdas yang dibuat dengan mesin, dan mesin membantu kerja manusia dengan kecerdasan yang sudah ditanamkan ke dalam mesin itu. Bapak Ibu mau lihat? Saya coba perlihatkan ini. Coba. Ada sebuah kemajuan teknologi hari ini yang sangat digandrungi, dan ini sebenarnya kalau sama seperti sebelum saya tampilkan ya Bapak Ibu, ini sebenarnya sama seperti sebuah pisau Bapak Ibu. Pisau, si empu pembuat pisau pasti tidak akan pernah berniat bahwa pisau ini untuk jahat. Karena pisau diciptakan bebas nilai. Pisau diciptakan tidak bernilai baik, tidak bernilai buruk, tapi hanya diciptakan sebagai sebuah alat. Apakah pisau itu akan baik atau buruk? Akan sangat tergantung. Tergantung kepada apa? Tergantung kepada pengguna. Apakah di tangan pengguna pisau itu digunakan untuk bermanfaat, atau justru pisau itu digunakan untuk kejahatan, untuk pemusnahan, untuk menghilangkan peri kemanusiaan dalam diri manusia, seperti membunuh, seperti menganiaya, dan sebagainya. Maka tergantung kepada kita. Saya akan memperlihatkan teknologi AI yang hari ini lagi tren ya. Di satu sisi teknologi AI ini akan ikut membantu Bapak Ibu. Tapi di sisi lain teknologi AI ini justru jadi racun nanti. Coba kita lihat sebentar ya. Bapak dan Ibu, sudah kelihatan belum?
Sudah, Pak. Nah, Sudah. oke. Ini teknologi AI yang disebut dengan Open AI. Open AI itu adalah Open Artificial Intelligence. Ini bisa digunakan untuk membuat tulisan, Bapak Ibu. Di tampilan ini ada kolom kosong di sini. Bapak Ibu mau apa? Mau tahu tentang apa? Misalnya ingin tahu dengan teknologi AI misalnya. Teknologi artificial intelligence misalnya. Terserah tulisannya agak salah sedikit, nanti dibenarkan juga. Nah, lalu di enter. Maka dia akan mencari. Maka dia akan mengeluarkan kecerdasannya dan akan membantu Bapak Ibu menemukan tentang apa itu teknologi AI itu. Bapak Ibu mau apa? Silakan ketik aja di sini. Maka dia akan membantu kita semuanya. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan salah gunakan. Karena teknologi ini nanti akan memperbodoh manusia yang tidak mau berpikir. Coba Bapak Ibu, setelah diketik seperti ini udah jadi ini. Tidak satu paragraf dibantunya Bapak Ibu. Ini sudah 4 paragraf. Ini bisa jadi artikel malahan. Ini bisa jadi PTK. Atau kita ketik PTK aja di sini. Penelitian tindakan kelas. Klik enter. Maka dia akan memberikan seluruh kecerdasannya kepada pengguna yang ingin tahu dan mengetikkan keyword tadi. Ngetik sendiri Bapak Ibu. Dan ini bisa langsung di-copy lalu diletakkan di naskah kita. Begitu cepat dia berpikir, begitu mudah dia berpikir. Tidak sama dengan kita ketika kita mengetik, harus mikir dulu, harus mereproduksi ulang dulu konsep-konsep yang sebelumnya ada di kepala kita. Ini tidak, Bapak Ibu, tidak berhenti-berhenti dia kayaknya nih. Masih berpikir terus. Nah, terus dia berpikir, terus dia memberikan informasi. Ketika masih ada informasi, dia akan terus memberikan informasi. Bapak dan Ibu, saya tutup ini ya. Oke. Bapak dan Ibu, teknologi terus berkembang. Ini baru teknologi dalam bidang IT, belum lagi persoalan kebaruan dalam pendidikan. Hari ini sedang heboh pemberlakuan kurikulum merdeka. Sekolah penggerak, guru penggerak tadi ya Pak Rodi. Itu harus terus dipelajari Bapak Ibu. Bagaimana implementasi kurikulum baru itu? Karena ujung tombak pemberlakuan kurikulum baru itu ada di tangan kita. Saya berharap Bapak Ibu tidak menyerah, Bapak Ibu tidak balas dendam, Bapak Ibu terus menggali potensi itu, Bapak Ibu. Kemarin dalam perkuliahan sudah belum saya menjelaskan tentang teori Sigmund Freud itu. Teori Sigmund Freud dengan teori gunung esnya belum ada saya menyajikan ya Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, ada seorang ahli psikoanalisis namanya. Teori, sebentar ya. Kelihatan papan tulisnya Bapak Ibu? Belum Pak Sob. Belum. Pak. Belum, Pak. Mana ya? Biasanya langsung dah. Oh ya, ini papan tulisnya. Oke, baru muncul papan tulisnya. Kelihatan kan Bapak Ibu? Sudah Pak Sob. Nah, oke. Ada teori gunung es. Teori gunung es itu seperti ini. Bapak dan Ibu. Nah, kira-kira inilah gunung es ya. Saya gambar aja sederhana. Oke. Ada bagian yang di atas ini.
Bagian yang di atas muncul ini disebut sebagai alam sadar. Kemudian di bawahnya disebut ambang sadar. Dan di bawahnya lagi disebut sebagai bawah sadar. Nah, Bapak dan Ibu, pengetahuan itu nanti kita buat dua ya Bapak Ibu. Nah, kita buat dua. Ini kita sebut pengetahuan. Ini kita sebut sebagai pengalaman. Oke Bapak Ibu. Yang masuk ke dalam sistem kita itu adalah baik alam sadar, ambang sadar maupun bawah sadar itu ada dua jenis yang disebut dengan pengetahuan satu, disebut dengan pengalaman satu. Oke Bapak dan Ibu. Ya sama-sama masuk ini. Akan tetapi ada perbedaan. Kalau di pengetahuan itu, kalau kita pinjam istilah fisikanya, BJ, Bapak tahu BJ? Berat jenis ya. Pengetahuan itu sama kita gambarkan dengan besi lah. Besi ya, kita gambarkan dengan pengetahuan itu kita anggap besi. Sementara pengalaman itu kita anggap kayu. Kayu. Bapak dan Ibu, kalau dari berat jenis, besi 1 kilo, dengan kayu 1 kilo, bobotnya sama nggak? Bobot ini, besi 1 kilo dengan kayu 1 kilo, bobotnya sama? Sama. Sama. Berat jenisnya beda nggak? Beda. Berat jenisnya beda nggak? Beda ya, beda. Jenis beda, bobot sama. Bobot sama. Kalau bobotnya besi 1 kilo dengan kayu 1 kilo sama-sama 100 gram. Sama-sama 1000 gram. Sama-sama 10 ons. Sama kan bobotnya? Tapi kalau berat jenisnya beda. Mana yang besar berat jenisnya? Besi atau kayu? Besi. Besi. Nah, kita analogikan. Buktinya apa? Kalau kayu dan besi ini yang sama-sama bobotnya 1 kilogram, kita cemplungkan ke air, mana yang lebih dulu tenggelam? Besi. Besi. Kalau kayu gimana? Ngapung dulu kan? Ngapung dulu. Ngapung, ngambang dulu. Kenapa? Karena berat jenisnya kecil. Nah, Bapak dan Ibu, begitulah dua hal ini. Ada pengetahuan, ada pengalaman. Dua hal yang mirip, dua hal yang sama-sama masuk ke dalam alam sadar kita, ambang sadar dan bawah sadar kita. Akan tetapi untuk pengetahuan, karena BJ-nya berat, dia lebih cenderung tenggelam lebih dulu. Kalau pengalaman, karena BJ-nya lebih ringan, maka kemudian tidak langsung masuk ke bawah sadar. Nah, ini. Karena BJ-nya berat, sebentar aja di alam sadar. Lalu masuk, bahkan dengan cepat masuk ke bawah sadar. Kalau sudah masuk ke bawah sadar, apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi itu ini. LUPA. Itu lupa. Nah, jangankan sampai di rumah, baru keluar pintu kelas saja udah lupa dia. Kalau apa yang kita berikan itu dalam konsep pengetahuan. Tapi ketika kita berikan dalam konsep pengalaman, apa yang terjadi? Dia lebih lama sampainya ke alam sadar, ke bawah sadar. Dia ngambang dulu di alam sadar, baru kemudian di ambang sadar, kemudian
Baru kalau memang tidak diulang, tidak berulang dan tidak pengalaman itu tidak berulang, maka baru dia masuk ke bawah sadar. Dan masuk ke bawah sadar pun masih bisa dengan mudah distimulus. Ya betul kan Bapak Ibu? Masih bisa distimulus. Coba saya ingin tanya ke Bapak Ibu ini. Saya ingin tanya ke Bapak Ibu. Yang SMP dulu sekolahnya siapa? SMP atau sanawiyah lah, yang kalau di pesantren mungkin nggak belajar. Yang di SMP sanawiyah siapa dulu? Nggak tahu ya? Ada ya? Saya Kak dari Sanawiyah. Sanawiyah. Bu Lili, Dulunya ya. SMP. Iya, Pak. Saya mau tanya ke Bapak Ibu yang di SMP, rumus usaha masih ingat nggak? Rumus usaha masih ingat nggak? W sama dengan, masih ingat? Nggak ingat, Pak. Lagi Pak. Dengan seperti itu. Oh, dia jadi pengetahuan Bapak Ibu. Nah, coba saya di saat yang bersamaan di SMP itu, Bapak Ibu udah cinta monyet belum? Nah, saya stimulus. Ingat nggak siapa namanya? Ingat nggak rumahnya? Oh, itu nggak cukup waktu nanti. Ada stimulus sedikit saja. Sampai warna atap rumahnya masih ingat sampai sekarang. Lihat terasnya aja udah senang. Ah, iya. Nah, itulah. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Karena dia pengalaman, Bapak Ibu. Karena dia pengalaman. Nah, makanya silakan siapa yang tahu ada 5 pilar 5 pilar pendidikan UNESCO. Salah satunya adalah Besok ke sekolah. Lalu lah. learning by Experience. Nah, learning by experience. Apa itu learning by experience? Belajar dengan pengalaman. Nah, untuk apa itu? Kita tutup nih ya. Untuk apa? Agar jangan sampai apa yang Bapak Ibu ajarkan itu hilang. Oke. Hilang dengan mudah, lalu masuk ke bawah sadar, kemudian menjadi LUPA. Nah, ketika Bapak Ibu mengajar seperti itu, maka jangan tunggu sampai di rumah, sampai pintu gerbang aja dia sudah LUPA. Bapak dan Ibu, saya sengaja memancing ini untuk memancing dengan konsep-konsep seperti ini agar Bapak Ibu tidak berhenti, tidak menyerah dan tidak merasa puas dengan kondisi yang seperti ini. Terus belajar dan terus belajar. Bapak dan Ibu mahasiswa PPG PAI 9 yang sudah lulus dan sebentar lagi akan dikukuhkan. Nah, ketika dikukuhkan nanti grup kita robah nanti ya Pak Ketua. Kita tidak lagi PAI 9 tapi bikin aja alumni PPG PAI 9. Nah, jadi kita buat grup kita jadi grup alumni. Ditambah kalimatnya, tambah kata-katanya Pak, alumni. Ya, tambahkan nanti ketika kita sudah dikukuhkan. Dan kebahagiaan ini akan lengkap ketika kita bisa berkumpul nanti di Bukit Tinggi, di kampus hijau Kubang Putih. Nah, dia kampus hijau tapi kubangnya putih Bapak Ibu. Kita tunggu bersama nanti Bapak Ibu. Rumah Bu Samsi dan Bu Su. Nah, kita akan syukuran nanti di rumah Bu Samsi juga boleh. Kita atur sedemikian rupa nanti ya. Serasa bangga dari saya, Pak Rodi dan Ibu Dian terhadap kesuksesan kelompok kita ini yang menurut catatan sementara, saya nggak tahu persis apakah setelah ini ada perubahan. Menurut catatan sementara PAI 9 dan PAI 12 yang hanya mencapai kelulusan 100%. Rasa bangga itu ada di dalam diri kami, baik sebagai saya sebagai dosen pembimbing, Pak Rodi sebagai guru pamong, dan Ibu Dian sebagai
wali kelas. Rasa syukur itu sudah kita wujudkan malam ini, dan nanti kita akan dengarkan tausiah dari Pak Riwa, dan nanti juga akan kita tutup dengan doa sebagai rasa syukur kita atas kelulusan semua komponen, semua mahasiswa yang ada di PAI 9. Bapak dan Ibu, mohon maaf kalau seandainya saya menguliahi Bapak Ibu lagi ini, dan Tidak apa-apa Pak, nama-nama pengalaman lagi Pak. Bonus ilmu, Terima kasih. bonus ilmu. Oke, satu saat ketika Bapak Ibu rindu dengan kami di kelompok ini, nanti silakan Bapak Ibu cek, kapan perlu kita lakukan virtual meeting lagi bersama pada satu saat tertentu ketika ada momen-momen. Baik Bapak dan Ibu, mohon maaf dari saya, saya kembalikan kepada pembawa acara. Saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, motivasinya tidak henti-hentinya Bapak memberikan motivasi kepada kami, dan mungkin bagi kami juga itu sebagai apa ya Pak, jambeker ya Pak ya. Bahwa kita tidak boleh terlalu lama tidur, karena kita harus selalu memikirkan masa depan, selalu bergerak, selalu maju. Terima kasih Pak motivasinya. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Riwa. Kepada Bapak Riwa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tidak bisa menghidupkan video karena dalam perjalanan menuju Padang. Alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat kepada Rasulullah SAW yang kami hormati Bapak Dr. Supriyadi selaku dosen pembimbing, kemudian Bapak Rodi selaku guru pamong, Bu Dian selaku wali kelas, Pak Azirwanto selaku ketua yang kami tunjuk langsung dulunya di awal PPG. Alhamdulillah. Kemudian teman-teman yang seperjuangan yang berbahagia sampai malam hari ini, saya tidak akan menceramahi Bapak Ibu karena nasihat dari Bapak Sub tadi sudah cukup ya. Pertama saya hanya ingin menyampaikan, pertama marhaban ya Ramadan ya, karena kita sebentar lagi akan melaksanakan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Bapak Ibu kita semuanya lulus 100. Sudah lulus ya. Yang lulus 100% ini menjadi guru yang terbaik ya. Yang kedua, saya ingat surat Ad-Duha ayat terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun ketika engkau mendapat nikmat, maka ceritakanlah atau berbagilah. Nah, di sini mungkin salah satu yang bisa kita lakukan adalah pertama sujud syukur atas kelulusan kita 100% yang serasa selama ini menjadi impian saja dan hari ini sudah Allah berikan kenyataannya. Yang kedua, kita bisa lakukan dengan bersedekah atau berbagi, karena ini bagian dari nikmat. Tidak mudah untuk sampai ke tingkat hal ini. Ya, mungkin setelah beberapa hari ini kita merasakan biasa-biasa saja. Tetapi untuk sampai ke sini kita sangat butuh perjuangan yang luar biasa. Saya masih teringat pesan dari Bapak Sub di awal-awal Zoom, saling meminta maaf dengan keluarganya karena selama PPG ada yang terlantarkan. Nah, kemudian juga berbagai perjuangan kita dalam PPG selama 3 bulan lebih. Maka wajarlah kita hari ini sambil menyambut bulan suci Ramadan kita bersyukur, dan juga ya mudah-mudahan, kalau saya berharap berdoa, mudah-mudahan
pembagian sertifikatnya tidak offline ya, tidak online, tetapi memang berkumpul di Bukit Tinggi semuanya. Kalau bisa kita berfoto bersama di jam gadang ya Bapak Ibu. Amin. Insyaallah. Ibu Samsi sama Pak Suk kayaknya siap-siap dengan ayam bakarnya. Kopi malam langsung pariwa di rumah Pak Iya. Samsi. Kopi break nanti Bu Samsi. Allah ya Pak Suk, bersedia Pak Suk. Kemudian bagian terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa kita berasal dari berbeda-beda tempat, ada yang dari Lampung, Bukit Tinggi, pesisir, yang dari Jambi. Sekarang saya melewati Provinsi Jambi hari ini, ya bahwa kita harus saling mengingat. Ada dua hal yang perlu kita ingat dan dua hal yang perlu kita lupakan. Dua hal yang perlu kita ingat itu adalah jasa baik orang kepada kita dan kesalahan kita kepada orang. Harus selalu kita ingat. Dua hal yang harus kita lupakan adalah jasa baik kita kepada orang lain itu nggak usah kita baca-baca, karena akan menimbulkan ria dan sebagainya dan akan menghilangkan amal soleh kita. Dan kemudian yang harus kita lupakan adalah kesalahan orang kepada kita. Jadi kalau kita ada masing-masing kita punya salah, fa'fu anhum wasfahu, kita saling memaafkan. Itu saja, mohon maaf tidak bisa berpanjang-panjang dalam malam hari ini yang gelap di perjalanan. Mohon doakan saya sampai ke Padang dengan selamat. Dan Bapak Ibu juga tidur nyenyak malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lili, Terima pesan kasih. dari Pak Budi tadi Bu Lili, kita minta kepada teman-teman kita memberi Gimana? pesan dan kesan. Pak Andri atau Bu Wit lah, terserah Bu Lili yang milih. Pesan dari Pak Rodi. Ya. Oh begitu. Pak Andri. Ya. Oke, kepada Bu Pak Wit lah, Andri Bu Wit. dipersilakan. Bu Wit. Pak ya. Pak Andri aja. Ada doa ada ya. Pak Andri, silakan Pak Andri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dosen dan Bapak Rodi, saya akan ini kan masalah pesan dan kesan ya. Tentunya saya akan mulainya dari awal gitu. Jadi saya teringat pas baru pertama terpanggil PPG itu bertepatan dengan acara nasional yang diselenggarakan oleh APAI, dan kebetulan saya adalah panitia yang di bagian publikasi yang menampilkan video yang tayang di layar lebar, yang tayang di layar LED itu. Jadi pas acara puncak, saat itulah saya baru tahu bahwa saya terpanggil menjadi mahasiswa PPG. Dan waktunya sangat kasib ya, harus satu hari. Jadi besok harus diantarkan syaratnya. Jadi acara puncaknya itu di hari Minggu, Seninnya saya harus mengantarkan syaratnya. Sementara saya tidak tahu, baru tahu saat itu. Jadi ini syarat saya gimana nih? Jadi telepon ke rumah supaya siapkan SK gitu kan. Kemudian terkendala lagi dengan kelakuan surat kesehatan ya, surat kesehatan di Padang tidak bisa diurus, harus di tempat asal, telepon lagi ke kampung supaya minta tolong gitu. Kemudian untuk surat yang pakai materai itu. Jadi gimana ketika itu pun laptop pun tidak ada, laptop jauh kan di tempat penginapan. Jadi minta tolong kepada teman. Jadi dari awal itu kami
terutama saya sendiri ya sudah mulai bekerja sama dengan teman. Jadi di awal itu dibantu oleh Ibu Tarlis yang menyiapkan bahan-bahan saya, diantaranya itu surat yang bermaterai itu. Kemudian besoknya saya pergi ke kampus mengantarkan karena deadline-nya sudah habis ya, tidak bisa dikirim lagi lewat pos. Jadi harus masuk. Kemudian di perjalanan ternyata sudah mulai sudah mulai pengenalan kuliah, maksud saya kuliah pertama. Jadi di saat pengenalan kampus itu saya masih dalam acara. Jadi kuliah pertama saya sudah tidak full mengikutinya. Jadi di tengah jalan ikut pretest itu mau masuk ke modul kan ada pretestnya itu. jadi aduh, paketnya juga mau habis nih, gimana ini? Jadi saya cari juga warnet, nggak ketemu warnetnya. Itulah perjuangan di awal, dan di saat perjuangan bersama teman-teman di lokal, kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling mensupport. Ada teman yang kesulitan, kita support, kita dukung. Kemudian kita saling berbagi dengan teman-teman yang saling mengetahui. Seperti Bu Samsi itu paling cepat ya, paling cepat membantu kita semua. Misalnya ini tugasnya mana nih, gimana nih tugasnya, contohnya gimana nih, Ibu Tarlis itu yang paling, maksud saya Ibu Samsi itu yang paling cepat itu untuk membagikan tugas-tugas kita. Untuk sebagai contoh ya, bukan copy paste ya, untuk sebagai perbandingan gitu. Dan juga sebagai panduan. Jadi teman-teman yang lain pun juga saling membagikan gini contohnya, gini caranya gitu kan. Jadi perjuangan itu sangat terasa bersama teman-teman di lokal. Kemudian begitupun di saat kita mau melaksanakan UP, itu kita saling bekerja sama, saling belajar, baik itu belajar keluar ataupun belajar bersama teman-teman di kelompok yang disediakan oleh kampus, ataupun kita belajar yang disediakan oleh pihak luar, seperti misalnya organisasi AKPAI, kita sama-sama. Kemudian kita bahas lagi di lokal kita, begitu perjuangan kita bersama teman-teman kita di lokal. Nah itulah diantara suka dukanya. Dan saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen, Bapak Rodi, kemudian Ibu Dian yang memfasilitasi kami, yang membimbing kami, sehingga kami paham apa yang mesti kami lakukan, apa yang mesti kami kerjakan. Kalau tidak ada bantuan dari Bapak dosen, tentu kami buta juga. Ini misalnya cara membuat RPP, kita masih kewalahan. Ini model saintifik disamakan juga dengan model abad 21. Kadang kita bikin pendekatannya model saintifik, tapi menggunakan 4M. Jadi di antara kita masih banyak yang salah-salah gitu. Setelah diberi wejangan, diberi pengetahuan, sehingga kami bisa membedakan mana yang RPP yang saintifik, mana yang RPP yang abad 21. Itulah contohnya. Jadi kami mengucapkan sangat berterima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Rodi, dan Ibu Dian ya. Saya dulu pernah juga mengganggu Ibu Dian. Bu Dian, ini saya belum mengerjakan tes formatif nih Bu Dian, terlambat. Di Bu Dian dikasih ultimatum oleh Bu Dian, Bapak kalau besok masih terlambat tidak saya izinkan lagi ya. Gitu. Tapi itulah pengalaman-pengalaman kita di saat PPG, dan mungkin masih banyak lagi pengalaman-pengalaman yang lainnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bu Lili, sambil ini ya, Pak Andrizal kan banyak bergaul dengan guru-guru AKPA yang lain nih.
kira-kira dari LPTK lain ada teman-temannya mungkin ya, ada perbandingan nggak antara layanan akademik yang kita berikan di LPTK UIN Bukit Tinggi dengan LPTK yang lain-lain, ada nggak cerita-cerita tentang itu? Ada Pak. Saya juga punya grup itu kan, ada pesertanya hampir 1.000 itu khusus perwakilan dari berbagai wilayah organisasi itu, organisasi APAI. Jadi di antara percakapan itu ada yang membicarakan tentang LPTK yang memfasilitasi siswa untuk PPG. Jadi yang terkenal itu adalah UIN Bukit Tinggi. Yang terkenalnya begini, UIN Bukit Tinggi itu ketat, UIN Bukit Tinggi itu bagus. Jadi awalnya saya ragu ini gimana nih, apakah memburuk Jangan sekedar muji-muji ya Pak ya. Bukan serius nih Pak. Serius. Real ya. Iya, Real serius. ya. Iya, real nih. Ya, karena kami kemudian juga jadi catatan buat kami nanti. Iya benar. Karena ini dibandingkan dengan LPTK yang lain, itu kita mahasiswa itu tidak dibimbing terlalu dirangkul. Kalau di Bukit Tinggi kan kita betul-betul dirangkul gitu kan, kita betul-betul dikawal gitu, dikawal sampai lulus. Sementara di LPTK yang lain dicontohkan ya, saya contohkan ini seperti mau menjelang UP itu saja misalnya, kadang mereka lepas tangan aja. Kalau kita di Bukit Tinggi kan disediakan soal-soal begini kan. Begitu juga dengan saat kita kuliah, mereka dibebaskan saja mau bikin LPP seperti apa, itu tidak dipandu gitu kan, tidak ada diarahkan gitu. Saya tanya juga langsung kepada teman yang LPTK yang lain, tidak usah disebutkan nama LPTK-nya. Jadi kami tidak seperti itu katanya kan, kami dibebaskan aja. Kenapa dipersulit gitu ya di LPTK Bukit Tinggi? Oh, ini bukan dipersulit kata saya kan, ini bagus sebenarnya ini kata saya. Karena inilah kesempatan kita belajar gitu kan, belajar bersama dosen agar kita, ini profesi kita, jadi kita harus tahu gitu kan, bukan dipersulit sebenarnya ini. Ya, jadi itu dari teman-teman yang sama PPG. Namun teman-teman yang sudah lulus PPG menyatakan bagus itu LPTK Bukit Tinggi, kita diarahkan gitu. Saat dia tanya, Bapak Andri LPTK-nya di mana? Bukit Tinggi, saya bilang kan. Itu pasti lulus itu katanya kan. Kenapa saya bilang kan? Biasanya mahasiswa itu dipandu, dikawal sampai lulus dari mulai PPG sampai UP, dikawal itu katanya. Nah, itulah yang saya rasakan. Begitu juga di komunitas kita yang kecil ini kan, saya kan juga anggota pengurus DPP itu kan. Jadi mereka pun bilang beda LPTK Bukit Tinggi itu dengan LPTK lainnya. Ini bukan saya mengada-ada ya, ini serius nih. Disampaikan di grup kecil, di grup pengurus seperti itu. Bahkan Bapak Remelvi yang ketua DPW itu juga memberi aplaus ke LPTK Bukit Tinggi. Ini berbeda LPTK-nya dibanding LPTK yang lainnya gitu kan. Padahal Pak Rimelvi itu juga LPTK, dosen LPTK di Padang kan? Iya, dia pun merasa heran gitu, kenapa seperti itu ya? Bagus sebenarnya ini katanya kan. Jadi seolah-olah kita itu seperti orang dibekali benar gitu kan. Jadi itu saya silakan kalau ada teman-teman yang lain menambahkan. Saya menambahkan Pak. Ya. Betul seperti kata Pak Andrijal. Jadi saya juga sharing dengan teman-teman yang di LPTK lain. Nah, ketika dia lihat tugas saya, mereka terkejut. Kenapa? Ini tugasnya sangat rapi sekali katanya, seperti itu. Karena setelah saya lihat tugasnya mereka itu, ya biasa-biasa aja gitu kan. Enggak terbimbing gitu, enggak terarahkan. Seperti kalau kita RPP itu kan sudah berbentuk tabel,
Iya. Begitu ya Pak ya, Iya, rapi benar. seperti itu. Mereka tidak gitu, makanya memang LPTK Bukit Tinggi sangat bagus. Sepertinya ketat tapi bagus gitu Pak. Prosedurnya bagus. Luar biasa untuk LPTK Bukit Tinggi ya Bu ya. Alhamdulillah. Sama juga kasus sama saya di sini juga bareng dengan LPTK lain. RPP juga untuk masalah RPP juga mereka hanya sekedarnya saja mau ngumpul RPP yang bagus silahkan, mau yang satu lembar pun mereka terima gitu. Iya. Yang salah pun tetap diterima. Iya. Iya, betul. Dan tidak ada penjelasan bahwa itu salah, ini benar, nggak ada ya. Iya, betul Pak. Iya. Bahkan sistem penilaian mereka itu lewat dari waktu yang ditentukan itu panjang sekali. The best lah untuk LPTK Bukit Tinggi. Alhamdulillah. Terima kasih pujiannya Ibu Hidayah. Walaupun kita wow. Berkuah-kuah kita dibikinnya, tapi Iya. Tapi ilmunya sangat luar biasa Iya, luar setelahnya. biasa. Ya, terasa Pak setelah selesai seperti ini. Iya. Bu Lili ingin mencicipi lagi malah kan. Silakan kalau ada teman-teman yang lain, Bapak Minayardi, silakan Pak Minayardi ya, silakan. Ada kenikmatannya. Iya, Iya. Pak Ada Wegi. kenikmatan. Betul. Terkesan. Ya, silakan tambahkan. Bu Wit, tambahkan Bu Wit. Saya pun sering juga berbagi tugas itu di grup itu. Di grup LPTK yang lain itu kan ada grup LPTK se-Indonesia gitu kan. Jadi mereka itu saling bagi-bagi tugas. Jadi saya lihat tugas mereka ini tugasnya gimana ini asal-asalan gitu. Ini diterima Pak katanya kan. kemudian saya share juga tugas saya kan. Aduh ini Bapak LPTK mana nih? Rapi kali katanya kan. Susunannya itu bagus sekali katanya. Karena kami kalau di LPTK kami diarahkan dikasih template-nya gitu kan. Kita mengikuti template. Kalau tidak mengikuti template, tugas kita tidak diterima gitu kan. Ini bagus katanya kan, bagus katanya. Jadi kadang coba lihat tugasnya ya, kadang lihat modul saya modul fikih, coba lihat modul fikih tugasnya katanya. Untung Bu Lili dan Bu Samsi membantu saya, RPP saya kurang bagus. Ya. Lalu saya sorot ya Pak Riwayah. Oke. Silakan Bu Lili lanjut acaranya. Acara makan-makan ada Bu Lili ini? Ada. Masih potong kue. Kuenya di-upload lalu di-download, Pak. Di-download. Ya, puji syukur sekali kepada Allah ya. Saya ucapkan benar-benar seperti kata lagunya Opik itu ya, obat hati, berkumpulnya dengan orang-orang soleh. Di sini saya bertemu bukan dengan orang pintar tapi dengan orang soleh. Ya, kalau pintar saja nggak cukup, kita sangat sempurna bila bertemu dengan orang soleh, dan saya buktikan di sini di grup 9 ini. Ya, sungguh luar biasa. Suatu apa ya? Nangis Bu Lili. Terharu saya Pak. Ya, semoga kekuatan itu semoga kekuatan itu membawa teman-teman di Andri. Iya. Bu Suna silakan, ada Bu Suna ini, Bu Suna. Saya mungkin ini ya pengalaman untuk pas kemarin itu mengenai RPP, betul sekali tadi teman-teman bilang. Saya tuh ngerasa benar ketika harus bikin RPP yang bagus sesuai standar yang sebagaimana yang dibimbing oleh Pak Suk sama Pak Rodi juga. Dari awal itu nilai saya dikasih sama Pak Suk itu enggak langsung kayak teman-teman 100. Jadi memang ada prosesnya peningkatan gitu. Saya ingat betul awalnya itu 85 apa berapa. Terus saya perhatiin, terus pas progres PPL 2, terus saya kayaknya saya salahnya di sini. Saya kan agak lambat memahami begitu ya. Terus sampai akhirnya ke UKIN, alhamdulillah itu saya semakin paham di mana kurang dan salahnya saya, dan itu ketika saya menemukan dan
nilai yang Bapak kasih itu ternyata ningkat gitu. Oh, di PPL 2 ningkat jadi 90. Terus di mana ini kurangnya ketika teman-teman dapat 100, saya cari lagi, terus saya pahami betul gimana ini, ternyata akhirnya saya paham sampai akhirnya saya betul-betul oh ini kayaknya yang salahnya sintaknya saya kurang paham kemarin di sini, sampai akhirnya saya Baru dapat nilai benar-benar 100. paham gitu. Pas UKIN itu bener udah paham, bagus, komentar Bapaknya bagus, awalnya memang masih kurang, terus di akhirnya bagus, dan saya memang merasakan itu dari awal ada peningkatan di saya sendiri untuk memahami membuat FFP itu, dan itu berasa banget gitu. Saya terima kasih sekali ya dengan Bapak. Setiap tugas yang Bapak Ibu kirim itu kami baca, tidak hanya sekedar kami kasih nilai ya Pak Rodi. Perih-perih mata membaca nilai kita. Iya di situ, wah gini ya, saya bener-bener di situ Pak. Alhamdulillah saya terima kasih banget. Saya awalnya saya sintak itu saya bener-bener nggak ngerti ini sintak harus kayak gimana, ketika pakai metode ini model ini gimana. Terus dari situ dengan koreksi-koreksi yang Bapak kasih sampai akhirnya peningkatan itu ada dan saya paham dan sesuai dengan perubahan yang saya lakukan, dan akhirnya saya dapat di akhir itu di UKIN sama PPL 3 itu udah 100. Oh gitu ternyata maunya gitu. Terima kasih banyak Pak, saya berasa banget ini selain memang menguras segalanya ini stres iya, tapi alhamdulillah ilmunya dapat berasa hingga sekarang jadi semangat gitu kalau ngajar di kelas, saya mau pakai model apa ya, sintak ini kayak gimana gitu, lebih semangat Pak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Sub, terutama ya Pak Rodi juga yang kalau saya WA itu selalu dijawab, dibimbing, itu makasih banget. Alhamdulillah. Pengalaman luar biasa. Bu Semillah. Yang jelas Bapak Ibu, Bapak kita, Pak dosen, Pak Su sama Pak Rodi benar-benar membimbing kita dengan penuh sabar ya Pak Ibu ya. Kadang kita ucapin beliau gitu, saya apalagi kadang videonya bermasalah gitu Pak Rodi. Aduh luar biasa Pak, makasih Pak. Nggak bisa diupload, nggak terbaca gitu, sampai nangis saya Pak. Betul. Luar biasa Pak Rodi, Pak So. Saya senang sekali kemarin PTK saya itu dikoreksi sama Pak So. Saya berharap benar saya itu ada sesuatu yang dikoreksi. Dan akhirnya sekarang saya bisa Pak buat, jadi saya belajar sama teman-teman saya buat PTK, kan ada yang mau naik pangkat gitu kan, akhirnya udah saya Bu Semilah yang ngajarin lagi. Iya, udah Bu Semilah yang ngajarin. Hebatnya. Alhamdulillah, saya bilang gini, alhamdulillah kemarin udah dikoreksi katanya, kok bagus sekali, itu kan halamannya sampai 99. Iya, saya belajar dari teman yang PPG, oh bagus katanya. Alhamdulillah, berarti ilmunya bermanfaat Pak. Terima kasih. Jadi guru pula ya, udah jadi pembimbing PTK pula Bu Semilah. Belajar bareng aja. Jadi pengawas itu kayaknya. Kebanyakan yang PTK beli itu mereka ya hanya semoga berkah aja. Yang kita pelajari. Iya Pak. Terima kasih. Yang jelas kita doakan. Bu Fauzia silakan. Semoga Bapak berdua Pak Sur sama Pak Rudi tetap sabar dan membimbing peserta PPG berikutnya ya Pak. Amin, mudah-mudahan. Bu Fauzia ada yang mau disampaikan? Ya, Hoza juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih juga sama Bapak Rodi, Bapak Sur juga. Apalagi pada waktu itu Hoza banyak kegiatan-kegiatan di sekolah kan Pak. Apalagi guru kami itu nggak banyak gitu. Jadi berdempetan waktunya dengan tugas, dengan kegiatan sekolah. Ditambah lagi dengan Hoza juga bendahara di sekolah. Jadi untuk memanage waktu tuh agak sulit rasanya. Entah yang mana dulu mau dikerjakan kayak gitu. Tugas sering terlambat masuknya ya Bu Fauzia. Iya Pak, sering terlambat. Apapun itu sering terlambat. Sampai upload apapun Pak sering Imam lagi. terlambat. Pak Imam nih tugasnya sering bolak-balik ini. Yang sudah diperbaiki, dikumpul, lalu yang salah pula dikumpul. Mana nih Pak Imam? Ada. Silakan Pak Imam. Kan selalu di depan ya Pak. Nyalakan mic-nya Pak Imam. Mikrofonnya kali. Bantu nyalakan Pak Rizal. Pak Rizal host. Udah nyala mic-nya Pak Imam, udah nyala.
mic-nya ini sepertinya ada Bisa masalah. nyalakan mic Pak Imam? Lupa udahan Pak Imam. Kayaknya mic-nya ada masalah nih. Ya. Oh, iya. Silakan. Gimana baca doa nanti Pak Imam? Kalau Bu Fauziah ini kita salut juga Pak Supriyadi sebab beliau menghadapi anak-anak yang luar biasa juga di sekolahnya. Jadi itu kita salutnya sama Bu Fauziah, PPG luar biasa yang dihadapi juga anak-anak luar biasa. Itu memang butuh kesabaran yang sangat luar biasa juga. Kalau kita biasanya anak-anak yang mendekati luar biasa saja sudah kadang-kadang minta ampun ya Pak Rizal ya. Tapi Iya, kalau Bu Fauziah ini benar-benar kita salut dan banyak belajar bagaimana beliau menghadapi anak-anak tersebut, dan bahkan beliau Pak Sub mungkin teman-teman juga ada lihat, beliau berani untuk video prakteknya itu yang ditampilkan itu memang anak-anak luar biasa tersebut. Beliau tidak mau pindah ke Benar-benar real, anak-anak Pak. yang lain. Subhanallah, Iya. benar Bu Fauziah ya. Iya. Jadi benar-benar beliau bawa anak tersebut walaupun bagaimana keadaannya. Itu sempat beliau chat sama saya Pak Sob, boleh nggak Pak saya tetap memakai anak saya sendiri, tidak saya tukar dengan anak yang lain, itu kan lebih bagus menurut saya. Jadi pengajian tersebut benar-benar natural. Itu makanya saya bilang tadi, saya juga banyak belajar sebenarnya dari Bapak Ibu semuanya. Apalagi di awal waktu itu penyerahan berkas Pak sama Pak Syawaluddin. Pak Syawal menyarankan saya untuk pergi mencari siswa ke sekolah lain. Saya protes Pak. anak itu kan tipenya banyak itu kan Pak. Ada tunagrahita, tunanetra, banyak tipenya kan. Mungkin masih banyak yang berpikir kalau anak berkebutuhan khusus itu memang yang nggak bisa apa-apa gitu Pak. Sampai ke sekolah saya cerita sama di sekolah tuh protes, saya rasanya nggak terima rasanya. Ya, tapi bahagianya juga luar biasa ini Pak Rudi. Iya. Saya yakin Bu Fauziah bahagianya luar biasa pula malam ini. Alhamdulillah Pak. Bu Wid, ada yang mau disampaikan Bu Wid? Bu Imel? Bu Wid, Bu Imel, silakan. Baik. Silakan Bu Wid dulu. Ya, silakan Bu Wid dulu. Di sini ya. Kendala jaringan Bu Wid ya. Jaringan. Halo Bu Wid. Sehingga kami berhasil sekarang masih ya. Bu Wid, suaranya tidak jelas terdengar Bu Wid. Kita persilakan Ibu Email ya Bu Wid ya. Mohon maaf Bu Wid, suaranya tidak jelas Bu Wid. Kita lanjut ke Ibu Email ya. Ya. Silakan Bu Mel. Silakan Bu Mel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk kepada Pak Supriyadi, Pak Rodi, dan Budian yang selalu membimbing kami dengan sabar. Kemudian kepada teman-teman juga saya sampaikan terima kasih atas bantuannya, terutama kepada Ibu Lili yang selalu membantu saya, apalagi ketika saya ingin menyerah. Ada ya sempat menyerah ya. Iya Pak, sempat mau menyerah. Di telepon nangis-nangis Pak. Sekarang jangan nangis Bu, sekarang kita udah bahagia. Sekarang nangis juga, nangis bahagia. Buka kelulusan Pak, nangis saya buka kelulusan, Masya Allah. Aduh, buka kelulusan itu takut bukanya. Sama. Istri saya buka Pandri. Saya suruh istri saya yang buka. Saya nggak mau buka itu. Orang udah ribut di grup. Saya diamin aja. Biar aja lu menjelang maghrib inilah sebentar lagi lah gitu kan. Kemudian disuruh oleh teman-teman di grup. Mereka itu teman nunggu kan. Karena saya diancam gitu. Kalau Pandri tidak lulus,
Pak Andri kami pecat gitu kan. Nah, jadi ataupun mereka bilang kan kalau nggak lulus ada sanksinya gitu, kata teman-teman yang lain itu kan. Jadi saya pun jadi beban gitu kan, jadi beban mental itu. Mau dibuka ini badan tidak terasa di tempat rasanya, akhirnya saya minta izin. Minta izin, saya berwudu dulu gitu kan, baru saya beranikan buka, dan alhamdulillah gitu kan, bahagianya gitu. Silakan ibu-ibu yang lain. Ibu Melda belum siap kayaknya Pak Nizal, silakan dilanjutkan Bu Melda. Ya, Bu Melda ya, silakan. Ya gitu aja lah Pak, sedih. Kita ngomong ya Bu Mel. Intinya banyak cerita Pak, setiap mahasiswa punya cerita masing-masing dalam menghadapi PPG ini. Nggak sering minta bantuan sama Bu Mel ya. Sama Pak Riwa. Kalau sudah rasanya kita tutup dengan doa Bu Lili. Ya. Lanjutkan Bu Lili. Baik, itu tadi curhatan kita semua ya. Susah senangnya kita menjalani PPG kita. Baik, meningkat acara selanjutnya yaitu doa kepada Bapak Imam Sodik, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosen dan Rodi, Mbak wali kelas, teman-teman baru bisa berbunyi ini mic-nya, ganti HP. Tadi saya sampaikan yang saya sampaikan Bapak dosen, Bapak Guru Pamong, saya ucapkan terima kasih semua yang diberikan kepada saya dan teman-teman. Tugas-tugas keliru-keliru masih tetap diterima Pak. Terima kasih saya itu ucapkan. Ya, bukan sengaja tapi memang adanya seperti itu. Mari kita bersama-sama berdoa atas limpahan nikmat ini, mudah-mudahan bermanfaat, barokah, dan membawa amal kebaikan sampai kelak bertemu Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ma wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka syai'in qadir. Allahumma ja'al auladana wa ahlana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyati qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan inggal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afan indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Ghaffar ighfir lana ya Ghaffar. Ya Rahman irhamna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sesi foto dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini videonya harus aktif semua kali. Ya, nyalakan kameranya. Kameranya ya. Masih gelap Pak Andri. Bentar saya hentikan rekamannya dulu sebentar ya.